Oke, selamat siang Bu Lili, nama saya Steve Permenta dengan NIM 27002653770. Saya akan membawakan presentasi untuk project video test mining untuk UAS. Jadi di sini tuh kita disuruh scraping 100 data test berita dari Liputan 6 dan Detik.com dengan berita olahraga. Nah, olahraganya itu ada olahraga dari Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, Liga Italia, dan olahraga non sepak bola di mana dari Detik.com dan Liputan 6. Contohnya adalah salah satunya seperti ini. Nah, jadi di sini itu cara ambilnya gimana sih? Sebenarnya kita itu mau ambil data-data dari ini. Ini berita-berita ini, tapi bukan berita ini yang mau kita ambil. Kita mau isi beritanya, bukan judul doang. Ya, jadi kita harus masuk ke dalam, terus kita ambil data-data ininya. Oke? Nah, caranya gimana sih? Caranya itu, ini kan ada header. Header itu ketika kita kirim sebuah request ke sebuah website, itu kita anggap kita sebagai apa? Buat user agentnya, specifically. Nah, ini biasa buat mencegah dia ngeblokir DOS gitu ya. Oke, terus kalau misalkan kita scrap sebuah yang detik website, kita tinggal request get URL-nya. Terus ini kan HTML parser. HTML parser tuh kayak ya parser HTML kan bentuknya tree kan. Nah, terus di sini dia bakal suruh find artikel. Nah, kita coba buka salah satu yang sportdetik.com ya. Nah, di sini itu kalau kita Ctrl Shift J atau klik kanan inspect, nah ini kita bisa lihat nih, kalau artikelnya ini punya kelas list content item. Maka di sini ditaruh list content item. Nah, terus di sini kita bakal buat title-nya tinggal cari H3-nya, H3-nya. Ini H3, media title. Nah, kita bakal dapat nih, nah, jadwal nih. Nah, terus linknya bakal kita dapat dari href yang ini. Ya kan? Makanya kita ambil href-nya, kemudian kita dapetin teks dan medianya. Nah, terus get detail nih ngapain sih? Coba ya kita get detail. Kita ke function get detail. Nah, get detail nih kita harus sleep selama 1 second. Maksudnya apa? Jadi kalau misal, jadi kita kayak nggak nge-spam dia gitu loh. Kalau nge-spam kan artinya bisa aja dianggap berbahaya bagi dia, terus kita di block gitu ya. Terus kita harus pulang lagi. Oke, nah jadi kita ambil detail body text. Detail body text. Nah, detail body text. Kita bisa lihat nih, langsung dapat detail body text. Nah, terus ambil semua P-nya. Kalau misalkan ini tuh kadang dia ada pagination ya. Maksudnya kayak ini. Scroll to continue with content. Nah, to resume the content. Kadang ada kayak gituan ya. Nah, kalau misalkan ada, kita bakal replace jadi kosong. Ini cuma buat uh, apa namanya? Di penanda doang sebelumnya. Oke, ini liputan 6 juga. Ini ambil div sama kayak tadi ya konsepnya ya. Jadi kalau misalnya kita cari dulu barangnya, terus cari ada kelasnya apa, terus kita ambil P-nya aja. Seperti itu. Buat detik sama liputan sama aja. Itulah cara scrap-nya. Nah, terus habis scrap, kita dapat nih sekitar, eh saya nggak tulis sih berapa datanya. Coba kita lihat di data liga. Sip. Ya, banyak lah. Sekitar 1000-an mungkin. Mungkin ya. 1000-an nggak ya? Ada tuh, 1326 data juga. Sorry, salah. Di sekitar kurang tahu sih, tapi sebanyak itulah. Saya nggak lihat juga berapa datanya. Cuma sekitar 1154. Oke, lanjut di sini kita bikin dia resultnya jadi data frame, terus kita export to CSV. Jadi kita nggak usah scraping lagi, soalnya scrapingnya cukup lama ya, makan sekitar berapa menit gitu, gue lupa. 10 menit kayaknya ada, atau 5 menit, ya sekitaran segitulah. Nah, terus kita read CSV, jadi kalau misalkan read CSV, kita nggak usah nge-scrap lagi. Lanjut kita clean text. Ini kita hilangin scroll to continue with content, gambar liputan6.com. Ini cuma menghilangkan kayak ini nih, aneh-aneh nih. Kalau kita lihat ke atas, ini scroll to continue with content. Nah, itu yang mau kita buang. Ini kayak hal-hal template lah dari mereka. Nah, terus buat semua tag jadi lower, terus hapus URL-nya, hapus mention tag. Biasa ganti tanda baca jadi spasi biar kalau misalkan contoh data science, stripnya nggak langsung hilang jadi data science gitu, jadi satu kata. Nah, terus apply clean text dan kelar. Nah, di sini sama aja kayak sebelumnya, kita tidak perlu melakukan namanya word, nggak perlu stemming, nggak perlu tekan deskripsi karena udah ada di urut sama si Indobird di dalamnya sendiri.
Nah, di sini itu bird yang kita pakai adalah di sini kan disuruh pakai LLM. Nah, LLM yang kita pakai itu set processing ini jadi kita cuma cleansing ya. Tokenization nama ini udah diurus sama LLM-nya sendiri. Terus buat model klasifikasi pakai LLM. LLM yang kita pakai pre-train modelnya itu adalah namanya Indobird Base V1. Oke, jadi saya sekarang bakal jelasin buat Indobird dulu. Indobird tuh ya bird tapi versi pakai dataset Indonesia. Terus P1 tuh V1. Nah, berarti sekarang yang mau saya jelasin tuh mulai dari si birdnya dulu ya. Nah, jadi si bird di Indobird ini punya namanya 12 layer, 12 layer. Terus ada dimensi outputnya itu 768 dimensi. Terus dan dia punya 12 multi head attention dan apa namanya? Head attention ada 12 dan 110 juta parameter. Oke. Jadi flow-nya gimana sih kalau kita lihat dari Escalidraw? Nah, ini gambar yang biasanya ya buat bird biasa ya. Jadi kayak input embedding di mana nanti bakal di token embedding di Indobird itu pakai namanya word piece tokenization lah. Intinya kayak uh, dia udah ada specific tokenization dia. Terus selanjutnya ada namanya segmen embedding. Segmen embedding itu jadi makanya tadi sebenarnya kalau dibilang di sini cleansing, tokenization, filtering. Tokenization udah diurus di dalam pertnya. Nah, terus segmen. Segmen ini ngapain sih? Segmen embedding ini dia bakal nambahin harusnya dua. Ada satu CLS, di mana CLS itu menandakan startnya, dan setiap satu kalimat itu di separator. Nah, jadi kan kalau misalnya kita input 5 kalimat sekaligus, nah itu kan kalau di input ke Bird, dianggap sebagai satu kalimat yang panjang. Gimana cara Birdnya tahu? Dengan cara taruh spesial input tuh. Spesial apa sih namanya? Intinya ditaruh spesial token. Taruh separator, strip separator, sama CLS. Kalau mau lihat gambarnya ada di sini. Nah, nih, kayak ini. CLS, separator, terus ada satu lagi padding. Kalau misalkan masalahnya kita 511 tapi cuma ada satu token misalkan ya, itu bakal di padding sampai ujung. Padding ini nanti bakal ditunjukin juga. Oke, maksudnya kalau kasih tahu ke botnya kalau dia itu sebuah padding, jadi kayak dianggap gak penting. Jangan karena nolnya banyak nanti dianggap penting gitu. Nah, terus segment embedding, terus namanya position embedding. Oke, position embedding ini kalau misalkan di Bird biasa kan ada namanya positional encoding yang ini. Dimana kalau dua itu genap, ini tuh ganjil. Kalau ganjil pakai cos, kalau genap pakai sin. Terus posisi yang di mana, terus 2i per d model. D model tuh dimensi modelnya atau yaitu 768. Ini buat masuknya ke position embedding. Dimana nanti ini bakal jadi input ke si multi head attention ya, si positional embedding nih. Nanti input embedding yang udah di token embedding sama segmen terus ditambah sama positional encoding, terus dia bakal masuk ke multi head attention. Oke. Nah, di tadi saya mau kayak ada kurang. Oke. Di dalam multi head attention ini sebenarnya yang pertama, sebenarnya ini ada beberapa source sih. Kayak katanya itu dia itu ada namanya Mesquite language modeling. Jadi itu dia kayak cara dia training itu sebenarnya dia nyembunyiin sekitar 15% atau 20% kata yang sebagai data trainingnya buat nanti dia prediksi. Terus cara dia belajarnya itu atau satu lagi itu next sentence prediction, di mana dia dikasih dua kalimat, dia harus cari tahu apakah kalimat satu dan kalimat dua itu nyambung atau enggak. Jadi kalimat kedua itu lanjutan dari kalimat pertama. Oh, gue ingat. Nah, kalau misalnya di posisi embedding itu ada yang bilang kalau misalkan selain dia pakai yang sinus sin cos ini, ada juga yang dia pakai namanya yang udah di initialize posisinya di awal, terus dia bakal dynamically changing kayak W gitu. Jadi kayak di probability balik nanti dia bisa update sendiri. Oke, buat posisi data encodingnya. Jadi gak dihitung biasa. Oke. Nah, itu nah terus di dalam multi head attention-nya itu dia ngapain sebenarnya? Oke, di dalam multi head attention ini dia ngapain? Nah,
Ini ada namanya attention QKV softmax QKT per akar DK kali P. Oke, jadi kan nanti kan inputnya itu dari tokennya ditambah semuanya sama positional encoding. Terus dia bakal masuk ke setiap input satu input data itu bakal ada tiga komponen, ada key, query, value. Oke, di mana nanti key-nya itu adalah si siapa ya? Modelnya dimensi dikali sama kolom yang itu bisa di hyperparameter. Contohnya kayak misalkan 768 lah ya dimensinya, terus dikali 5. Nah, nanti setelah itu kita bakal hitung input kali Q, input kali K, input kali V. Ya, Q query value. Oke. Jadi kalau misalkan I kali K, berarti kan I kita itu adalah contoh kita punya tiga kata. Tiga kata berarti 3 kali 768 kali ini 768 kali 5. Hasilnya bakal jadi 3 kali 5. Oke. Nah, ini tuh bakal berlaku buat IK, IQ, IV. Nah, terus nanti bakal dimasukin ke dalam sini. QKT itu QKT itu berasal dari IK, IQ kali I kali K tadi. Tapi yang ini ditranspos. Jadi nanti jadi 3 kali 5 kali 5 kali 3. Makanya hasilnya itu 3 kali 3. Nanti QKT-nya hasilnya 3 kali 3. Baru di scaling menggunakan akar dari DK. Akar dari DK itu panjang sekuensnya. Jadi max length-nya berapa? Misalnya 128, ya udah nanti dibagi per akar 128. Oke. Terus habis di scale bakal di softmax. Softmax itu berarti nilainya nanti antara 0 sampai 1. Ya. Uh, Softmax itu berarti nanti kan ini 3 kali 3 di softmax. Hasilnya juga bakal jadi 3 kali 3. Oke. Terus hasilnya bakal dikali dengan V, yaitu si 3 kali 3 kali 768. Ya, si V ini. Yaitu nanti hasilnya jadi 3 kali 768. Seperti itu. Tapi kalau ini itu single head. Kalau multi head gimana? Kalau si Indobird ada 12 head. Nah, berarti 768 dibagi 12 itu sekitar 64. Jadi nanti di sekitar head di setiap head itu ada 3 kali 64. Terus nanti dari setiap head itu bakal digabungin dikali 12 gitu. Makanya hasilnya sama persisnya, cuma bedanya dia itu multi head seperti itu. Oke, itu buat teorinya. Oke. Nah, terus di sini tuh buat cari tahu maslennya, di sini kita cari distribusi panjangnya. Distribusinya seperti ini. Terus di sini kan maslennya saya taruh 512. Awalnya emang saya mau pakai 512. Cuma karena masalah resource PC, saya kok di sini itu saya tes pertama 512. Terus keluar error Jupyter kernel crash karena setahu saya itu karena memorinya nggak cukup. Ya. Jadi saya kurangi jadi 256 juga gak cukup, terus saya kurangi jadi 128. Jadi terakhir saya harus pakai 128. Oke, biar bisa di-run sih. Kalau enggak nanti nggak bisa di-run. Nah, terus ini label mapnya, jadi setiap setiap Y-nya, setiap liganya yang mau diprediksi itu dilabelin 0 sampai 4, 5. 0 sampai 4, sorry. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus di head, terus kita bakal split ya. Jadi di sini itu kan kita harus split biar bisa di train. Di sini itu dia minta model pertama adalah model elemen satu state di mana langsung prediksi klasifikasi 5 label. Kalau yang kedua itu digabungin. Jadi pertama kita prediksi dulu apakah dia berita olahraga sepak bola atau berita olahraga non sepak bola. Kalau sepak bola kita baru ngeprediksi lagi di next-nya. Oke, nah lanjut caranya gimana? Nanti di bawah. Nah, split test jadi 80 10 10. Jadi data trainnya segini. Nah, terus di sini kita butuh kasih device-nya. Di sini harusnya pakai CPU sih. Di sini nggak ada belum di setting kudanya. Jadi makanya pakai CPU. Nah, ini tuh maksudnya 128. Di sini tuh kenapa kita harus taruh kelas? Ini tuh kayak util kelas yang dimana
eh apa ya namanya? Util kelas buat dia tahu cara gimana ambil datanya satu persatu. Makanya di sini ada len, ada get item. Dan ini buat cari tahu di atasnya ada berapa. Get item nih seperti itu. Nah, terus si tokenizer ini encode plus. Nah, special token tuh yang tadi, yang ada separator, ada CLS. Nah, Maslen tuh yang tadi Maslen, paddingnya Maslen artinya dia bakal nge-padding sampai Maslen. Truncation kalau misalnya kepanjangan dia bakal potong. Return attached mass itu artinya kalau misalkan dia padding nanti bakal dia itu 1010 1 dan 0. Jadi kalau misalkan padding itu dia bakal 0 gitu ya. Nah, itu buat cara dia datasetnya, news dataset. Oke. Nah, terus di sini dia bakal ngetrain cara ngetrainnya itu pakai namanya Adam, sorry, Adam. Dia itu pakai Torch. Di sini kan pakai Torch sama Transformer ya, harusnya library Transformer. Nah, di sini tuh pakai Adam W. Adam W ini uh, namanya, oh itu optimization yang uh, optimization. Oh, dia itu gunanya buat ngubah weight dalam uh, ngubah weight dalam modelnya biar bisa ngurangin errornya. Nah, terus di sini itu sesuai dengan parameter dari modelnya dan learning rate. Learning rate ini hal yang mau kita parameter tuning kan. Jadi diminta parameter tuningnya itu minimal 2. Jadi learning rate ini sebenarnya biar modelnya itu bisa belajar pas dengan kecepatannya. Maksudnya kayak kecepatan modelnya. Karena kalau kegedean nanti kayak dia bisa nge-skip, terus nanti hasil modelnya itu bisa none, NaN, not a number harusnya. Oke. Nah, terus parameter kedua yang nanti kita parameter tuning itu adalah satu lagi itu si dropout layer lah. Oke. Nah, terus si lanjut kriterianya apa? Kriterianya itu kita pakai namanya cross entropy loss. Nah, cross entropy loss ini sebenarnya dia bakal ngebandingin antara hasil yang di hasil software dengan hasil downloadnya. Hasil jadi kriteria itu buat ngitung lossnya, yang ngitung lossnya dengan cara hasil softmatch-nya kan klasifikasi dia pakai softmatch terus di atau dengan ground truth-nya itu misalkan 100 berarti yang benar yang pertama dong. Terus ini pakai namanya one hot encoding. Oke, nah terus model to device ini maksudnya modelnya dikirim ke device kita, ke CPU kita, ke memori. Nah, ini tinggal panggil model the train, loss train, ACC train, train data. Ini per epoch, berapa epoch yang kita taruh. Terus ini kita ngebet, cara ngebetnya itu, nanti train loader, ini kan udah ada train loadernya. Oke, train loader tuh sebenarnya buat bisa ngebet sih. Nah, jadi dia bakal nge-load datasetnya ke device kita dengan cara di ini kita ambil inputnya, terus to device. To device itu artinya kirim memori ke device kita. Oke, terus ini dia bakal output ini dia bakal masukin inputnya dan attention match-nya tadi. Attention match-nya itu yang 10 itu yang buat padding. Terus nanti dia bakal hasilin sebuah output. Outputnya itu adalah hasil prediksi dia. Logit itu nanti prediksi cara dapetin prediksi dia. Outputnya kan prediksi. Buat dapetin prediksi itu pakai output.logit. Terus cari lossnya tinggal pakai yang tadi cross entropy loss. Terus prediksinya kita tinggal ambil top ARG max dari logitnya dimensinya 1. Intinya kita ambil max value-nya. Terus kalau misalkan prediction sama label, berarti barang itu dong. Sorry, berarti dia sesuai. Berarti akurasinya benar. Oke, makanya ini ditambah, total train data juga ditambah. Nah, terus loss backward itu buat backward propagation dan optimizer step itu buat ubah WU-nya setelah dia tahu errornya. Nah, terus kita bakal cari train loss-nya berapa, average-nya, terus train akurasinya itu average-nya berapa. Terus di sini kita masuk tuh model.eval. Nah, di sini kalau kita lihat ada with no grade. No grade ini no gradient. Jadi di sini tuh biar dia itu cuma ngitung
tapi nggak nge-update atau nggak ngeubah value-nya karena di nggak nge-training, sorry, nggak nge-training. Karena di sini itu kan kita cuma mau hitung followersnya berapa nih. Jadi kita cuma nggak mau training tapi cuma mau tahu kira-kira akurasinya berapa sama lossnya berapa. Nah, nanti tinggal di print epoch ke berapa, lossnya berapa, akurasinya berapa, follow-nya berapa, akurasinya berapa. Nah, di sini prediksinya sama kayak tadi, dia tinggal model.eval, jadi buat evaluation, terus prediction sama revalues, di sini input ke device sama kayak tadi, terus dapat outputnya, terus dapetin prediksinya. Ini prediksi .cpu.numpy itu dari ini ya, output logit. Jadi dapetin logitnya, terus ambil yang paling maksimal, terus masukin ke prediction dan real values. Oke, Re- labels ini maksudnya ya label realnya gitu. Oke, nah lanjut ke pertama stage satu. Stage satu ini kita pakai yang langsung ke 5. Jadi di sini kita kirim ke Nigeria yang dari Indobird, S-Train, Y-Train. Terus di sini buat ngeloadnya tinggal pakai data loader dari library-nya. Terus batch size dan kalau misalkan trainnya itu di shuffle through, jadi diacak gitu. Terus habis load train file test ini bakal dimasukin ke dalam ini bird for sequence classification Indo benchmark Indobird base P1 ini tuh model yang dipakai 6 labelnya ada 5 label terus kita bakal masukin aja si modelnya ini dan si data-datanya train sama file terus epoch berapa learning rate-nya berapa learning rate-nya itu kita pakai 5 ya 5 oke kalau defaultnya 5E5 kalau misalkan drop out itu pakai 2E itu 10 pangkat min 6 harus ya eh kayaknya ya atau 2 kali 10 pangkat min 5 harusnya nih ya. Nah, tapi di sini kita tambahin uh, buat config dari kan tadi diminta hyperparameter tuning ya. Kita tambahin drop out-nya ya. Drop out tuh kayak layer yang dimana kalau dia bakal matiin neuron secara acak gitu. Buat ngehindarin overfitting ya, menghindari overfitting. Nah, terus kita ngetrain aja. Di sini dapat nih train akurasinya sekitar segini. Terus dapetin train akurasinya segini. File akurasinya ya oke lah 86%. Nah, terus di sini buat multistage-nya gimana? Multistage-nya ini otomatis kita butuh 2 kali ya, 2 kali. Caranya gimana? Ini buat akurasinya bakal saya bahas nanti aja. Oke. Caranya itu dimana kita dari Y-train itu nol kita sama dengan nol. Jadi kalau misalkan sama dengan nol artinya dia non sepak bola nol. Tapi selain itu berarti kan liga-liga lain dong jadinya satu. Jadi hasilnya jadi kalau non sepak bola nol, kalau sepak bola nol, satu. Oke. Nah terus kayak tadi tinggal bikin data loader. Terus ini Liga SSS artinya selain non sepak bola, liga-liga lain Italia, Inggris, Spanyol, Indonesia. Oke, yang lebih besar dari nol. Kita tinggal cari aja yang lebih besar dari nol, terus dapetin yang lebih besar dari nol, terus dapetin. Ini kurang satu ngapain? Karena kan labelnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cross entropy itu kan menerima 0, 1, 2, 3, 4 dari nol. Maka kita kurangin satu aja. Oke, nah terus kita run kayak biasa. Pertama kita run buat bolanya dulu, bola vs non bola, terus masuk ke liganya. Jadi 2 kali train. Yang pertama ngetrain buat dapetin 2 doang, terus ini 4. Oke, terus defaultnya sama, terus ini drop on-nya 2 min ini sama juga. Bedanya cuma tambah config. Config untuk drop on-nya. Oke, nah kalau kita lihat di hasilnya aja langsung di paling bawah. Oke, nah jadi kalau kita lihat secara akurasi kita langsung lihat sebenarnya akurasi dari ini pasti lebih bagus ya. Akurasi dari multistage. Kalau dilihat secara langsung udah ada 90-nya. Jadi yang atas bahkan nggak ada 90-nya. Kan nggak ada 90. Oke, itu buat multistage sama ini. Nah, sekarang kita masuk ke bandingin buat evaluasinya gimana. Nah, buat evaluasinya itu seperti ini.
kita target name dulu. Jadi ada 5. Terus print metricnya, title-nya apa, akurasinya berapa, classification score-nya berapa. Oke. Nah, step 1. Oke, kita taruh prediction train, Y-train. Y-train itu dari yang pertama, Y-train yang di atas lah intinya. Y-train itu yang pertama banget. Terus Y-val yang pertama kali train test, yang train test split lah. Terus di sini kita buat print matriksnya kan butuh Y-true dan Y-fret ya. Yaitu Y-fret itu Y yang diprediksi sama modelnya, Y-true itu ground truth-nya. Oke. Nah, terus lanjut di sini kita tinggal get prediction dari model default terus load train-nya. Load file, load test. Nah, terus kita di sini amazingly dapatnya akurasinya 0,22. Ini akurasinya 1 ketika ini saya kayak gini. Nah, yang default itu dapat akurasinya ketika val 1 dan ketika ini juga 1. Oke. Nah, oke. Nah, terus kalau misalkan buat yang state 1 tapi di hyperparameter tuning, ini juga sama, akurasinya kecil banget, cuma 0,18. Di sini juga cuma 0,28. 28 paling tinggi ya, 0,22 gitu ya. Eh, Ya, paling di sini saya ada sedikit yang diperbaiki di bawah karena ada kesalahan run. Nah, paling kesalahan code. Nah, di sini saya cuma lanjutin untuk setelah selesai training ya. Oke, nah jadi buat setelah kita training, kita ngelot, buat yang print matrix tadi masih benar, yang ini juga benar. Yang salah itu ketika di stage 2. Yang di stage 2 itu saya lupa untuk ngeprint yang train test manual. Oke, jadi nanti di sini saya agak revisi untuk yang terakhir. Oke, paling nanti saya cut aja. Nah, yang salah. Oke, jadi di sini saya juga lupa bahas. Jadi di sini buat prediksi suksesnya agak berbeda, di mana kita nerima datanya, kemudian kita bikin datasetnya, loadernya juga. Terus di sini kita prediksi keduanya, memakai kedua model itu buat prediksi. Ini itu load time, di mana time-nya ini cuma text dengan labelnya semua nol. Nah, nanti karena labelnya semua nol, nanti kita dapat prediksi dulu dari setiap tes, ya kan? Ini tuh harus ditambah satu. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ditambah satu, ditambah satu karena di mapping kita yang awal liga kan selalu tambah satu kan, 1, 2, 3, 4 doang, bukan 0, 1, 2, 3. Oke, nah jadi kalau di setiap array kalau misalkan flat bin-nya i sama dengan nol, maka final press akan 0 gitu ya. Kalau misalkan nol, kalau misalkan else pakai yang liga gitu. Oke, jadi seperti itu untuk jadi intinya nanti di akhir itu intinya itu dia cuma ngetaruh semua apa namanya ngetaruh semua hasilnya gitu. Taruh semua hasil dari prediction-nya gitu. Makanya namanya multi stage. Karena keduanya diprediksi kalau misalkan dia nol ya udah berarti benar. Tapi kalau misalkan dia satu dia harus lihat dulu yang prediksi keduanya. Seperti itu. Ini oke. Nah, terus buat multi stage nih saya ya udah. Nah, multi stage nih tadi saya run ulang buat dapetin training file dan tesnya. Nah, buat tesnya ini kita beda trainingnya itu 89% dan tesnya itu dapat 86,67%. Jadi ini kurang lebih kita bisa bilang kalau misalkan model ini nggak overfit dan underfit. Jadi buat kesimpulan yang tadi masih sama. Jadi dapetin 89% pada saat training dan 86% saat testing. Jadi nggak overfit dan nggak underfit. Jadi pas. Nah, tapi mana yang lebih bagus?
tentu pasti multistage yang kedua paling bagus karena kalau misalkan kita lihat dari kedua hasil tadi, di mana yang pertama itu kita bisa lihat trainingnya ini 18% dan buat output terakhirnya testingnya itu satu itu 100%. Di mana ini tuh menunjukkan kalau misalkan ini tuh modelnya udah pasti rusak atau underfit, di mana akurasi ketika trainingnya bagus, tapi ketika ketika training tidak bagus, tapi ketika testing bagus. Jadi mungkin testing itu terlalu hoki dia bisa nebak benar. Emang agak aneh. Nah, jadi model ini sangat tidak bisa dipakai. Nah, kemudian jadi yang paling kita pakai adalah multistage dan sekarang itu pilihannya antara yang pakai hyperparameter atau yang pakai dropout atau tidak. Oke. Nah, jadi di sini itu kita dapetin hasilnya itu lebih bagus yang tanpa dropout. Yang tanpa dropout tuh sebenarnya mereka kurang lebih bedanya 2% kalau nggak salah. Ini 89,92 dan akurasinya 86. Yang ini 89,5. Trainingnya emang nggak terlalu beda jauh, tapi testingnya itu beda 1%, yaitu di 85. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, dari precision recall F1 score-nya, kita bisa lihat kalau misalkan yang ini agak uh, mana? Di sini lebih bagus daripada yang bawah. Di mana ini Inggrisnya sama, cuma di sini tuh mostly masih di atas 0,7, ini bahkan ada yang 100 gitu ya. Jadi tentu dari segi precision, dari segi recall, dari segi advance score, semua udah dimenangin oleh yang default parameter default. Karena mungkin dari bird-nya itu juga udah di apa ya, dibuat sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa karena emang udah dites gitu. Emang harusnya lebih baik gitu daripada kita utak-atik gitu. Nah, terus kita bisa dapat insight kedua yaitu di mana kalau kita lihat dari recall, precision dan advance score dari Inggris itu susah. Jadi mungkin tuh Liga Inggris ini paling sulit dikenali oleh model kita. Tapi sorry, bukan tapi. Jadi kesimpulannya itu mungkin ada teks yang dari liga lain terus dianggap sebagai Liga Inggris seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah multistage dengan default parameter itu adalah hasil yang paling bagus. Oke, seperti itu. Dengan learning rate 2 minima. Oke, jadi kesimpulan pertama, stage 1 underfit, stage 2 pas, dan yang menang itu adalah default parameter. Dan yang paling sulit dikenali itu adalah si Inggris. Seperti itu. Oke, terima kasih.